teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Eva dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas sifat-sifat gradien. Ya, antara lain gradien garis yang sejajar dengan sumbu X, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y, gradien dua garis sejajar, dan gradien dua garis yang saling tegak lurus. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai cara-cara menentukan gradien dari sebuah garis. Nah, prasyarat itu akan kita gunakan untuk menentukan sifat-sifat gradien pada materi hari ini. Baik, kita mulai dengan gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Di sini ada dua garis, yaitu garis K dan garis L. Kalau teman-teman perhatikan, di sini garis K dan garis L itu sejajar dengan sumbu X. Dan titik yang dilalui garis K ada dua, yaitu titik negatif 2 dan koma 2 dan titik 3,2. Lalu garis L melalui dua buah titik, yaitu negatif 1, negatif 3 dan titik 2, negatif 3. Melalui dua titik yang dilalui masing-masing garis ini, teman-teman bisa menentukan gradien dari masing-masing garis. Kita mulai dari garis K. Kita akan tentukan gradien dari garis K. Di pelajaran sebelumnya, kalau sebuah garis melalui dua buah titik, maka kita bisa menggunakan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X untuk menentukan gradien garis tersebut. Nah, di sini MK itu simbol untuk gradien garis K. Unsur X1 dan X2 serta unsur Y1 dan unsur Y2 kita tentukan terlebih dahulu ya teman-teman. X1 negatif 2, Y1 2, X2 3, Y2 2. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, kalau sudah kita hitung teman-teman. Nah, 2 dikurangi 2, 0. 3 dikurangi negatif 2, itu sama dengan 3 ditambah 2, berarti 5. 0 dibagi 5 sama dengan 0. Ya, cek. Kita simpan, berarti gradien garis K sama dengan 0. Berikutnya kita akan menentukan gradien garis L. Dengan cara yang sama, yaitu perbandingan antara unsur Y banding dengan unsur X. Nah, di sini Y2 sama dengan negatif 3. Dikurangi Y1 sama negatif 3 juga. X2 yaitu 2 dikurangi X1 yaitu negatif 1. Nah, di sini kita hitung dulu. Negatif 3 dikurangi negatif 3. Atau boleh kita tulis negatif 3 ditambah 3. Lalu yang di bawah 2 dikurangi negatif 1. Ini dikurangi negatif berarti menjadi positif. Nah, sama dengan 0 dibagi 3. 0 dibagi 3 itu sama dengan 0. Cek. Betul ya? Nah, berarti gradien garis L sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi, gradien garis K dan gradien garis L itu sama-sama 0. Ya. Nah, kalau garis-garis yang memiliki gradien sama dengan 0, maka bisa kita simpulkan bahwa garis tersebut akan sejajar dengan sumbu X. Ya, garis yang sejajar dengan sumbu X memiliki gradien 0 atau kemiringannya sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan untuk gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Di sini kita punya garis A dan garis B. Masing-masing keduanya sejajar dengan sumbu Y. Dan masing-masing garis tersebut melalui dua buah titik. Berarti kita bisa menentukan gradien garis A menggunakan kedua titik koordinat tersebut. Ya, di sini unsur Y2 adalah 4,
Y1 negatif 2, X2 negatif 1, dan X1 juga negatif 1. Teman-teman bisa hitung ini dulu ya. 4 dikurangi negatif 2 itu menjadi 4 ditambah 2. Negatif 1 dikurangi negatif 1 menjadi negatif 1 ditambah 1. Nah, di sini hasilnya 6 dibagi 0. Nah, kalau pembagian dengan bilangan 0, teman-teman, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Ya, simbolnya seperti ini dibaca tidak terdefinisi, bukan 0 ya. Ini pernah kita bahas waktu pelajaran bilangan. Oke. Nah, gradien garis A berarti tidak terdefinisi, karena dibagi dengan 0. Sekarang kita hitung gradien garis B. Nah, gradien garis B sama menggunakan perbandingan unsur Y dan unsur X. Di sini Y2 sama dengan 2, Y1 sama dengan negatif 3, X2 sama dengan 2, dan X1 sama dengan 2. Nah, teman-teman bisa hitung ini dulu. 2 dikurangi negatif 3 menjadi 2 ditambah 3. Ya, maka hasilnya 5 per 0 atau 5 dibagi 0. Nah, ini juga dibagi 0. Maka gradien garis B juga tidak terdefinisi. Nah, bisa kita simpulkan ya teman-teman, kalau dua garis itu sejajar dengan sumbu Y, maka dia memiliki gradien tidak terdefinisi. Ya, itu berarti kedua garis sejajar dengan sumbu Y. Atau boleh kita simpulkan, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, gradiennya tidak terdefinisi. Atau dibagi dengan 0. Ya, kita coba contoh 1. Diketahui garis A melalui titik negatif 2,3 dan 5,3. Selidiki bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X. Nah, kalau melalui dua titik, berarti kita tentukan dulu gradien garis A, ya, menggunakan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Sini Y2-nya 3, Y1-nya 3. X2-nya 5, X1-nya negatif 2. Nah, teman-teman bisa hitung di sini. 3 dikurangi 3, 0. 5 dikurangi negatif 2, berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, ternyata gradien garis A di sini 0 dibagi 7, yaitu 0. Nah, kalau garis yang gradiennya 0, maka teman-teman bisa simpulkan bahwa garis A itu sejajar terhadap sumbu X atau garis A sejajar sumbu X. Mudah ya? Baik, kita akan lanjutkan untuk latihan. Nah, sekarang teman-teman coba kerjakan latihan 1. Oke, silahkan diselidiki dulu. Kalau garis P itu melalui titik 9,0 dan 9, negatif 3, bagaimana kedudukannya terhadap sumbu Y? Silahkan dicoba. Nah, kita simpan jawabannya. Kita akan bahas dalam pertemuan dalam Zoom nanti ya. Nah, sekarang kita akan membahas gradien garis yang saling sejajar. Di sini kita punya garis PQ dan garis RS. Keduanya sejajar. Ya. Kalau kita lihat, garis PQ ini melalui titik negatif 3,3 dan titik 2, negatif 2. Kalau RS itu melalui titik negatif 2,5 dan titik 6, negatif 3. Ya. Nah, gradien garis PQ kita cari dulu teman-teman dengan cara yang sama ya. Di sini simbolnya MPQ. Itu artinya gradien garis PQ. Nah, setelah kita temukan gradien garis PQ, yaitu negatif 1, kita akan cari juga gradien garis RS. Ya. Nah, di sini gradien garis RS juga kita cari dengan cara yang sama. Oke ya. Nah, di sini gradien garis RS atau MRS sama dengan negatif 1.
Nah, berarti gradien garis PQ dan gradien garis RS tadi sama-sama negatif 1. Maka kita bisa simpulkan bahwa gradien garis yang saling sejajar itu sama. Ya, gradien garis yang saling sejajar adalah sama. Atau disimbolkan dengan M1 sama dengan M2. Kita lanjut untuk gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Di sini ada garis TU dan garis RS, keduanya saling tegak lurus. Titik-titik yang dilalui, kalau garis TU dia melalui titik 1,5 dan negatif 4, negatif 3. Kalau garis RS melalui titik negatif 3,2 dan titik 5, negatif 3. Dengan cara yang sama, kita menentukan gradien dari masing-masing garis. Kita tentukan gradien garis TU terlebih dahulu. Ya, di sini gradien garis TU sama dengan 8/5. Oke, nah sekarang kita akan tentukan gradien garis RS. Dengan cara yang sama juga, ya, gradien garis RS sama dengan negatif 5/8. Nah, kalau tadi teman-teman ingat, yang TU tadi gradiennya 8/5. Sedangkan untuk RS itu negatif 5/8. Ya, kalau kita perhatikan di sini tandanya berkebalikan. Ya, tandanya berlawanan. Terus angkanya juga berkebalikan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa dua garis yang saling tegak lurus itu tandanya akan berlawanan dan bilangannya akan berkebalikan. Atau boleh ditulis M1 sama dengan negatif 1/M2. Nah, dengan kata lain, hasil perkalian gradien garis yang saling tegak lurus itu adalah negatif 1. Tadi kalau kita coba kalikan gradien garis TU dengan RS ya, 8/5 dikalikan negatif 5/8 itu sama dengan negatif 1. Nah, ciri-ciri itu jika menemukan garis yang tandanya atau gradiennya memiliki tanda berlawanan dan bilangannya berkebalikan, sudah pasti garis-garis tersebut saling tegak lurus. Nah, kita coba contoh berikut. Tentukan apakah garis A dan garis B itu sejajar atau tegak lurus. Nah, garis A melalui titik A dan B, garis B melalui titik C dan D. Kita cari dulu gradien garis A. Nah, oke, gradien garis A di sini 6/4. Boleh kita sederhanakan menjadi 3/2. Sekarang kita tentukan gradien garis B. Dengan cara yang sama, gradien garis B ternyata sama-sama 3/2. Nah, kalau garis yang gradiennya sama, maka kita simpulkan bahwa garis A pasti sejajar dengan garis B. Mudah kan, teman-teman? Nah, kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Selidiki apakah garis P dan Q itu sejajar atau tegak lurus. Nah, kita mulai menentukan gradien garis P. Sudah tahu garis P itu melalui titik P dan Q, garis Q melalui titik R dan S. Kita hitung gradien P. Nah, gradien P di sini diperoleh 5/3. Kita hitung gradien Q. Ya, ternyata gradien Q sama dengan negatif 3/5. Tandanya berlawanan. Di sini P tandanya positif, Q tandanya negatif. Bagaimana dengan bilangannya? Apakah berkebalikan? Di sini 5/3, ini 3/5. Ya, berkebalikan. Nah, coba kita kalikan. Ya, kalau kita kalikan di sini berarti 5/3 kali negatif 3/5. Nah, kalau kita bagi-bagi hasilnya adalah negatif 1. Kalau tadi dengan melihat di sini saja tandanya berkebalikan dan bilangannya juga berkebalikan, maka garis P tegak lurus dengan garis Q.
Ya, kalau setelah kita lihat dari sini terlihat itu berkebalikan, kita coba dengan kalikan kedua gradiennya. Kalau hasilnya negatif 1, akan memperkuat bahwa kesimpulannya garis P tegak lurus dengan garis Q. Oke teman-teman, itu materi kita hari ini. Nah, setelah ini silahkan teman-teman coba latihan 2. Ya, di sini ada 4 buah persamaan garis. Nah, teman-teman selidiki yang merupakan pasangan garis tegak lurus yang mana saja dan pasangan garis yang sejajar yang mana saja. Nah, kalau menemukan bentuk seperti ini, teman-teman mengingat materi sebelumnya bagaimana cara menentukan gradien dari garis yang sudah diketahui persamaannya. Oke, disimak kembali video dari minggu yang lalu. Baik, berarti materi kita hari ini selesai, dan setelah ini silahkan kalian buka lembar kerja peserta didik untuk judul sifat-sifat gradien. Nah, silahkan dikerjakan. Oke, nah terima kasih teman-teman sudah belajar bersama Bu Eva hari ini. Tetap semangat dan tekunlah dalam belajar. Sampai jumpa, shalom.